Aku bisa urus sendiri. Aku tidak biasa menerima bantuan seperti ini. Dari orang sepertimu. Saya cuma bantu, Mbak. Tidak ada maksud lain. Saya tidak akan macam-macam. Mobil mewah itu berhenti di jalan tambak yang sunyi. Bensinnya habis. Perempuannya cantik dan berkuasa. Penolongnya hanya penjual bensin eceran yang hidup pas-pasan. Tidak ada yang tahu, pertemuan singkat itu akan membuka rahasia lama, menjatuhkan orang-orang berkuasa, dan mempertemukan dua hati dari dunia yang sangat berbeda. Saat cinta datang, keduanya harus memilih. Menyelamatkan diri sendiri, atau memperjuangkan kebenaran sampai akhir. Sebelum cerita dimulai, untuk yang muslim, mari kita tulis sholawat di kolom komentar. Semoga menjadi syafaat di akhirat. Amin. Tulis juga kamu menonton dari kota mana. Dan jangan lupa subscribe. Untuk yang sudah subscribe, semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala hal. Amin. Langit sore di rantau pesisir tampak kusam. Jalan sempit di pinggir tambak sepi, hanya ada jejak ban, bau air payau, dan suara serangga yang mulai ramai. Sebuah mobil hitam berhenti mendadak di tengah jalan. Mesin masih panas, tapi tidak mau menyala lagi. Di dalam mobil, Nareswari Kinasih menarik napas cepat. Wajahnya cantik, rapi, dan tegas, tetapi matanya mulai gelisah. Ia menekan tombol ponsel berkali-kali. Layar hanya menunjukkan satu garis sinyal yang hilang muncul, lalu hilang lagi. Ia menatap papan penunjuk yang catnya pudar. Tidak ada nama jalan, tidak ada nomor rumah, tidak ada orang. Ia membuka dashboard, mencari dompet, lalu membuka botol minum yang tinggal sedikit. Tangannya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena ia baru sadar satu hal yang sangat memalukan. Ia tidak mengecek bensin. Seharusnya ia tidak menyetir sendiri. Seharusnya ia tidak mencoba membuktikan apa-apa pada siapapun. Namun ia sudah terlanjur. Mobilnya mati di tempat yang tidak ia kenal. Nara turun. Hak sepatunya menyentuh tanah yang tidak rata. Angin membawa bau lumpur dan asap kayu bakar dari kejauhan. Ia mencoba melambaikan tangan pada setiap suara motor yang terdengar, tapi tidak ada yang lewat. Ia menatap jam di pergelangan. Sore berjalan cepat. Jika gelap turun, ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia membuka bagasi, melihat tidak ada jeriken cadangan. Ia memejamkan mata sebentar, menahan kesal, menahan takut. Ia lalu berjalan beberapa langkah ke tepi tambak, berharap melihat rumah. Yang terlihat hanya pematang panjang, air yang tenang, dan beberapa pohon kelapa yang berdiri sendiri. Dari jauh, terdengar bunyi roda kecil di atas tanah. Pelan, teratur, mendekat. Seorang pemuda muncul dari belokan. Bajunya sederhana, celananya sudah pudar warnanya. Ia mendorong gerobak besi kecil dengan beberapa botol plastik besar di atasnya. Di samping botol-botol itu ada pompa tangan, corong, dan lem kain. Wajahnya bersih, tapi jelas lelah. Ia berhenti saat melihat mobil Nara. Pemuda itu tidak langsung bertanya. Ia memerhatikan posisi mobil, lalu melihat Nara yang berdiri kaku di samping pintu. "Mbak, kehabisan bensin?" "Ya." Nara ingin menjawab dengan nada tinggi, tapi suaranya tidak keluar seperti biasanya. Ia mengangguk, lalu mencoba menguasai diri. "Ada bensin." Pemuda itu mengangkat satu botol. "Ada. Eceran. Kalau mau." Nara menatap botol itu seakan tidak percaya. Dalam hidupnya, ia terbiasa dengan pom bensin besar, mesin kartu, kwitansi, dan orang yang menyapanya dengan senyum yang dibuat. Sekarang, hanya ada botol plastik, corong, dan mata pemuda yang menatap tenang. "Berapa?" Pemuda itu menyebut angka kecil. Nara membuka dompet, mengambil beberapa lembar uang dengan nominal besar, lalu menyodorkannya. Pemuda itu menggeleng. "Kebanyakan, Mbak. Saya ambil secukupnya." Nara terdiam. Ia menahan malu dan jengkel. Tidak ada yang menolak uangnya seperti itu. Ia ingin mengatakan, "Ambil saja. Ia mampu." Namun pemuda itu tetap menggeleng, lalu mengambil uang pas sesuai harga. Nara menatapnya. "Kenapa menolak?" Pemuda itu mengangkat bahu. "Soalnya yang saya jual juga pas-pas. Kalau saya ambil kebanyakan,
nanti orang lain juga saya ajari begitu. Tidak enak. Kalimatnya sederhana, tapi terdengar jujur. Nara tidak menemukan cara untuk membantah. Ia hanya berdiri, melihat pemuda itu memasang corong, menuang bensin perlahan, memastikan tidak tumpah. Pemuda itu bekerja tanpa banyak bicara. Setelah selesai, ia menutup tangki, mengelap tangan dengan kain, lalu memberi isyarat. Coba dinyalakan. Nara masuk ke mobil, memutar kunci. Mesin menyala. Suara itu terdengar seperti napas panjang yang akhirnya kembali. Nara turun lagi. Terima kasih. Pemuda itu mengangguk singkat. Sama-sama. Hati-hati kalau lewat sini. Malam suka sepi. Nara menatap gerobaknya. Kamu jualan begini tiap hari? Iya. Saya muter dari kampung ke kampung. Kadang ada yang kehabisan di jalan kayak Mbak. Nara menimbang pertanyaan berikutnya. Ia ingin tahu nama pemuda ini, tapi rasa gengsinya menahan. Namun ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia merasa pemuda ini tidak sedang mencari perhatian, tidak sedang mencari kesempatan, hanya melakukan hal yang ia anggap biasa. Nara akhirnya bicara. Namamu siapa? Pemuda itu menatapnya, baru kali itu matanya jelas terlihat. Kak Iran, Mbak. Orang manggil Kak Ai. Nara mengangguk pelan. Nara. Kak Ai menarik gerobaknya mundur sedikit, bersiap pergi. Tapi sebelum ia melangkah, dari kejauhan terdengar suara beberapa orang. Suara itu datang dari arah balai bambu di dekat persimpangan, tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Nara memandang ke sana. Ia melihat papan pengumuman besar dengan lampu temaram di atasnya. Ada kertas putih ditempel berlapis-lapis. Salah satu kertasnya baru, tulisannya tebal, rapi, dan mudah dibaca. Rapat warga malam ini. Tolak pembebasan tambak. Nara melangkah mendekat. Dadanya menghangat, bukan karena bangga, tapi karena tegang. Ia datang ke rantau pesisir untuk urusan lahan tambak. Ia harus menandatangani beberapa berkas, menilai-nilai tanah, lalu pulang ke kota. Begitu rencananya. Ia menelusuri daftar nama di bawah tulisan itu. Ada banyak tanda tangan. Beberapa diberi cap jempol. Di baris paling atas, tercetak jelas satu nama, seakan menjadi pemimpin. Kak Iran Wisesa. Nara menoleh cepat ke arah Kak Ai. Pemuda itu sudah berdiri di samping gerobaknya. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya berubah, lebih waspada, lebih tertutup. Nara menahan napas. Ia baru saja ditolong oleh orang yang namanya menjadi garis depan penolakan. Kak Ai menarik gerobak, lalu berjalan menjauh tanpa pamit panjang. Roda kecil itu kembali berbunyi di atas tanah. Pelan, teratur, dan makin jauh. Nara berdiri sendiri di dekat papan pengumuman. Mesin mobilnya hidup, tapi ia tidak langsung masuk. Ia menatap nama itu lagi, lalu menatap jalan tambak yang mulai gelap. Di belakangnya, suara rapat mulai terdengar lebih jelas. Di depan matanya, pemuda itu menghilang di tikungan, membawa bensin eceran dan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Malam turun cepat di rantau pesisir. Lampu-lampu rumah menyala kuning. Tidak terang, tapi cukup untuk membuat jalan kampung terlihat. Dari balai bambu di dekat persimpangan, suara orang berbicara saling tumpang tindih. Ada yang marah, ada yang menahan emosi, ada yang hanya ikut karena takut dianggap tidak peduli. Nara memarkir mobilnya di sisi jalan. Ia tidak masuk ke penginapan kecil yang sudah dipesan stafnya. Ia turun dan berjalan ke arah balai bambu. Ia mengenakan kemeja putih dan celana gelap yang rapi. Di tempat seperti ini, pakaian itu membuatnya terlihat seperti orang dari dunia lain. Di depan balai, beberapa ibu duduk di bangku panjang, mengipasi diri. Mereka menoleh saat Nara lewat. Tatapan mereka penuh rasa ingin tahu, juga curiga. Seorang bapak tua berdiri di samping tiang, memegang senter kecil. Ia memperhatikan Nara tanpa senyum. Nara melangkah masuk. Di dalam, karpet tipis digelar di lantai papan. Puluhan orang duduk bersila. Di tengah ruangan, ada meja rendah dengan tumpukan kertas dan map. Suara tiba-tiba mengecil saat Nara berdiri di ambang pintu. Seorang perempuan parubaya, wajahnya tegas, mempersilakan Nara duduk di sisi luar. Nara menolak halus dan memilih berdiri di dekat tiang, tidak ingin terlihat meminta posisi istimewa.
Lalu ia melihat Kai. Kai duduk di depan, dekat meja. Ia tidak memakai baju yang sama seperti sore tadi. Sekarang ia memakai kaos gelap yang bersih. Rambutnya masih rapi. Di sampingnya, ada beberapa pemuda yang tampak menghormatinya. Kai menoleh sebentar saat melihat Nara, lalu kembali menatap orang-orang yang sedang bicara. Wajahnya datar, seperti sore tadi tidak pernah terjadi. Seorang pria bertubuh besar, namanya disebut orang sebagai Bang Damar, berdiri sambil memegang mikrofon kabel. Ia berbicara dengan suara lantang. Kita ini jangan takut. Kalau ada yang mau beli tanah, ya jual. Harga lagi bagus. Kalau kita menolak, kita yang rugi. Anak-anak kita mau makan apa? Beberapa orang mengangguk. Yang lain menghela napas. Nara mendengar bisik-bisik tentang jumlah uang, tentang janji kerja, tentang proyek besar. Nama perusahaan belum disebut, tapi Nara tahu arahnya. Perempuan paruh baya tadi berdiri. Namanya Mbak Rerit, kata orang-orang. Ia bicara pelan tapi jelas. Yang penting bukan cuma uang. Kalau tambah hilang, kita kerja apa? Kita sudah hidup dari air ini puluhan tahun. Bang Damar tersenyum tipis, seperti menahan tawa. Mbak Rerit, saya paham. Tapi hidup itu berubah. Kita harus ikut zaman. Nara memperhatikan. Bang Damar bicara seperti orang yang sudah menyiapkan jawaban untuk semua pertanyaan. Ia tidak terlihat seperti warga biasa. Ia terlalu rapi, terlalu yakin. Kai akhirnya berdiri. Suasana langsung berubah. Orang-orang diam. Bahkan Bang Damar menahan senyum. Kai tidak memegang mikrofon. Ia bicara tanpa alat, tapi suaranya terdengar sampai belakang. Kita sudah ditawari harga. Tapi saya mau tanya dulu. Harga itu dari siapa? Dan kenapa beda-beda? Beberapa orang saling pandang. Bang Damar mengangkat alis. Maksudmu apa, Kai? Kai mengeluarkan beberapa lembar kertas dari map. Ia mengangkatnya tinggi. Ini salinan. Ini bukan dokumen rahasia. Saya dapat dari orang yang kerja di kantor kecamatan. Ada warga yang ditawari 30. Ada yang ditawari 40. Ada yang ditawari 50. Luasnya sama. Lokasinya sama. Tapi harganya beda. Kalau ini bukan permainan, lalu apa? Suara gaduh muncul. Ada yang berdiri, ada yang bertanya, ada yang marah. Bang Damar mengangkat tangan, mencoba menenangkan. Tenang. Itu bisa dijelaskan. Ada faktor akses jalan, ada faktor dekat muara, ada faktor surat. Kai menatap Bang Damar tanpa berkedip. Kalau alasannya surat, kenapa yang suratnya lengkap malah ditawar rendah? Bang Damar terdiam sejenak. Ia lalu tertawa kecil, tapi tawanya terasa dipaksakan. Kai, kamu ini anak muda. Jangan merasa paling benar. Kai tidak ikut tersenyum. Saya tidak merasa paling benar. Saya cuma tidak mau warga dibohongi. Nara merasa panas di tengkuk. Ini lebih rumit daripada yang ia kira. Di kantor pusat, ia menerima laporan bahwa pembebasan lahan berjalan baik. Tidak ada konflik besar. Tidak ada permainan harga. Semua sudah sesuai prosedur. Namun sekarang, di depan mata, ada bukti bahwa sesuatu berjalan di luar kendalinya. Bang Damar mengalihkan pandangannya, lalu melihat Nara yang berdiri di dekat tiang. Ia menunjuk dengan dagunya, seolah baru sadar ada tamu. Nah, ini siapa? Anak baru yang mau ikut rapat. Beberapa orang menoleh ke arah Nara. Tatapan mereka berubah jadi lebih tajam. Nara melangkah maju satu langkah. Ia ingin menjaga suara tetap tenang. Saya Nareswari. Saya datang untuk dengar langsung. Saya tidak mau ada salah paham. Bang Damar menatap Nara dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Senyum kecil muncul di bibirnya, senyum orang yang merasa punya kontrol. Oh, Nareswari. Cantik juga. Kamu dari pihak investor? Ya. Suasana makin tegang. Nara membuka mulut untuk menjelaskan, tapi Kai lebih dulu bicara. Dia dari pihak perusahaan. Itu mobilnya tadi yang mogok di jalan tambak. Saya yang isi bensin. Seketika ruangan ramai lagi. Beberapa orang berbisik lebih keras. Ada yang melirik Nara dengan tidak suka, ada yang menatap Kai dengan curiga. Bang Damar tertawa pelan,
seolah menemukan celah. Wah, cepat juga ya. Baru datang sudah ditolong KAI. Nara menatap KAI, berharap ia menjelaskan bahwa itu hanya kebetulan. Namun KAI tidak melakukan itu. Ia justru menatap Nara dengan tatapan yang dingin, berbeda dari sore tadi. KAI melanjutkan, suaranya lebih keras. Saya bicara di sini bukan karena saya benci orang kota. Saya bicara karena saya tahu cara kerja mereka. Mereka masuk pelan-pelan, pakai janji, pakai angka, pakai orang dalam. Kalau Mbak ini benar-benar mau dengar, saya tanya satu hal. Nara merasakan semua mata menempel padanya. Ia mencoba menahan napas, menjaga wajahnya tetap tenang. KAI mengangkat kertas lain, lebih kecil, seperti catatan. Di dokumen ini, ada nama perantara yang mengurus pembebasan. Dia yang keliling rumah, dia yang nego. Namanya Damar Karta. Bang Damar tidak bergerak, tapi otot di rahangnya menegang. Suasana balai bambu seperti berhenti. Nara menatap Bang Damar. Ia baru sadar, nama yang disebut KAI sama dengan orang yang berdiri di depan. Itu bukan kebetulan. KAI menatap Nara, lalu menunjuk ke arah Bang Damar. Kalau perusahaan Mbak bersih, kenapa orang ini yang dipakai? Nara merasa seperti didorong ke sudut. Ia bisa membantah, tapi ia tidak punya data. Ia bisa menjanjikan investigasi, tapi itu akan terdengar seperti omong kosong. Ia bisa pergi, menutup rapat, dan kembali ke kota. Itu pilihan termudah. Namun ia mengingat sore tadi. KAI menolak uang lebih. Ia menolong tanpa mau keuntungan. Sekarang, pemuda yang sama berdiri menghadang orang seperti Nara, bukan untuk pamer, tapi untuk melindungi kampungnya. Nara menelan ludah. Ia memilih bicara jujur. Saya tidak tahu kenapa nama itu ada di dokumen. Saya tidak pernah setuju permainan harga. Kalau ada yang memakai nama perusahaan saya untuk menekan warga, saya akan cari tahu. Bang Damar tersenyum, tapi senyum itu tidak lagi hangat. Ia melangkah lebih dekat, suaranya rendah namun terdengar jelas. Cari tahu boleh. Tapi jangan bikin keadaan panas. Di sini orang butuh uang cepat. Kalau Mbak ganggu, Mbak juga bisa kena. Nara merasakan ancaman itu seperti udara dingin yang masuk ke dalam dada. Ia menatap Bang Damar tanpa mundur. KAI menatap Bang Damar lebih tajam. Ia tidak bicara, tapi langkahnya maju satu. Beberapa pemuda di belakangnya ikut bergerak. Mbak Rerit cepat berdiri di tengah, menahan agar tidak terjadi keributan. Sudah. Rapat ini bukan buat berantem. Bang Damar mengangkat tangan, lalu mundur pelan. Ia masih tersenyum, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Nara menyadari sesuatu. Rapat ini bukan sekadar warga melawan perusahaan. Ada orang di dalam kampung yang bermain, dan orang itu punya cara untuk membuat semua orang saling curiga. Rapat dibubarkan lebih cepat dari rencana. Orang-orang pulang dengan wajah tegang. Nara keluar terakhir. Di luar, angin malam terasa lebih keras. Ia melihat KAI berdiri di samping balai, sendirian. Gerobak bensinnya tidak ada. Tangannya dimasukkan ke saku celana. Ia menatap jalan gelap, seperti memikirkan sesuatu yang berat. Nara mendekat pelan. KAI tidak menoleh. Kalau Mbak benar mau cari tahu, jangan percaya siapapun dulu. Termasuk saya. Nara berhenti. Ia merasakan kata-kata itu menghantam lebih kuat daripada tuduhan di dalam rapat. KAI akhirnya menoleh. Mata mereka bertemu. Tatapan KAI datar, tapi ada luka yang disembunyikan. Saya sudah pernah percaya orang dari kota. Hasilnya saya hancur. KAI lalu berjalan pergi, meninggalkan Nara di bawah lampu yang berkelip. Nara berdiri lama, menatap punggungnya sampai menghilang di tikungan. Di dalam saku kemejanya, ponselnya bergetar. Ada pesan dari kantor pusat. Isinya singkat dan dingin. Besok pagi jam 8, ibu Anda datang ke rantau pesisir. Jangan membuat masalah. Pagi di rantau pesisir dimulai dengan suara ayam, derit pintu kayu, dan aroma nasi hangat dari dapur rumah-rumah kecil. Nara bangun sebelum alarm. Ia tidak tidur nyenyak. Kepalanya penuh dengan rapat semalam, wajah KAI yang berubah dingin, dan nama Bang Damar yang muncul di dokumen. Ia mandi cepat, lalu turun ke lobi penginapan. Penginapan itu sederhana. Dindingnya tipis, lantainya semen,
dan kipas angin berputar pelan. Pemilik penginapan menyiapkan teh manis dan gorengan, tapi Nara hanya minum sedikit. Jam 7:15, sebuah mobil putih besar masuk ke halaman. 2 orang lelaki turun lebih dulu, memakai kemeja rapi, membawa tas. Setelah itu pintu belakang terbuka, dan seorang perempuan keluar dengan langkah tenang. Bu Sasmita Kinasih tidak perlu memperkenalkan diri. Wajahnya cantik dengan cara yang berbeda dari Nara. Lebih dewasa, lebih dingin, lebih terlatih. Rambutnya tertata sempurna. Bajunya mahal, tapi tidak mencolok. Ia menatap penginapan itu seperti menilai sesuatu yang tidak layak disentuh. Nara berdiri menunggu. Ia mencoba tersenyum. Ibu. Bu Sasmita tidak langsung membalas senyum. Ia menatap Nara dari atas ke bawah. Pandangannya berhenti sebentar pada wajah Nara yang terlihat lelah. Kamu begadang. Ada rapat warga. Rapat warga bukan urusanmu. Urusanmu menutup transaksi dan pulang. Nara menahan napas. Ia mengajak ibunya duduk di sudut lobi yang paling bersih. 2 lelaki tadi berdiri tidak jauh, seperti tembok. Bu Sasmita meletakkan tasnya di meja. Saya dengar kamu masuk rapat semalam. Saya juga dengar kamu ditolong penjual bensin eceran. Nara kaget. Informasi itu bergerak lebih cepat dari dugaan. Ia menatap 2 lelaki di belakang, lalu kembali ke ibunya. Itu cuma kebetulan, Bu. Mobilku habis bensin. Bu Sasmita mengangguk pelan, tapi nada suaranya tetap dingin. Kebetulan yang bisa jadi masalah. Kamu tahu sekarang orang suka cerita. Apalagi kalau mereka tahu kamu di sini tanpa pengawal. Nara ingin membantah, tapi ia memilih bicara tentang hal yang lebih penting. Bu, ada yang tidak beres. Ada permainan harga. Ada nama perantara yang tidak pernah saya setujui. Bang Damar. Bu Sasmita menatap Nara, lalu tersenyum kecil. Senyum itu bukan tanda senang. Itu tanda ia sudah tahu. Damar itu memang rekan lokal. Dia membantu komunikasi. Membantu komunikasi atau menekan warga. Bu Sasmita mencondongkan badan sedikit. Nara, kita bukan lembaga sosial. Kita perusahaan. Kita butuh lahan. Kita butuh selesai cepat. Kalau ada yang menolak, itu biasa. Mereka akan ikut kalau melihat tetangganya sudah jual. Nara merasakan dadanya sesak. Kalau caranya memecah warga, itu bukan biasa. Bu Sasmita menatap Nara dengan mata yang tajam. Jangan sok bersih di depan saya. Kamu hidup dari perusahaan ini. Kamu jadi CEO karena saya yang dorong. Kamu tahu apa yang dipertaruhkan kalau proyek ini gagal. Nara diam. Ia ingin berkata bahwa ia tidak minta jadi CEO karena dorongan ibu, tapi kata-kata itu tidak akan mengubah apapun di sini. Bu Sasmita berdiri. Kita ke lokasi. Kamu tanda tangan berkas. Lalu sore kita pulang. Mereka berangkat dengan 2 mobil. Bu Sasmita di depan bersama Nara. Mobil belakang berisi 2 lelaki pengawal, plus seorang pria muda dari kantor cabang yang membawa map tebal. Perjalanan melewati jalan kampung. Nara melihat warga mulai berkumpul di warung kopi. Mereka menatap mobil putih besar itu lewat. Ada yang membisikkan sesuatu, ada yang memalingkan wajah. Nara merasa kehadiran ibunya memperjelas garis pemisah. Ia seperti sedang dibawa kembali ke dunia yang seharusnya ia tinggalkan sebentar. Di kantor kecamatan, mereka masuk ke ruangan kecil yang berbau arsip lama. Beberapa orang sudah menunggu, termasuk Bang Damar. Bang Damar berdiri menyambut. Hari ini ia memakai kemeja rapi, jam tangan besar, dan senyum lebar. Bu Sasmita. Akhirnya bisa ketemu langsung. Bu Sasmita menjabat tangan Bang Damar sebentar. Saya tidak punya waktu banyak. Bang Damar tertawa kecil. Tenang, Bu. Semua sudah siap. Warga juga sudah mulai luluh. Tinggal beberapa kepala batu saja. Nara menatap Bang Damar. Ia ingat ancamannya semalam. Ia juga ingat cara Bang Damar membuat ruangan panas lalu pura-pura menenangkan. Nara membuka map. Ia melihat daftar nama warga yang sudah setuju jual. Ada tanda tangan, ada cap jempol. Angka harga tampak seragam di kertas ini. Tapi Nara tahu semalam KAI menunjukkan dokumen lain. 2 versi. 2 angka. Nara bertanya pada pegawai kecamatan.
Ini versi final atau masih ada revisi? Pegawai itu gugup, melirik Bang Damar. Ini yang dipakai sekarang, Mbak. Nara menatap Bang Damar. Semalam ada warga bilang harganya beda-beda. Bang Damar langsung menyela, suaranya terdengar santai. Ah, itu isu. Anak muda itu suka bikin keruh. Dia pikir dia pahlawan. Bu Sasmita menatap Nara seolah memberi peringatan. Jangan terseret emosi. Kita tidak punya waktu untuk drama. Nara menggigit bibir. Ia menutup map tanpa tanda tangan. Saya mau bertemu perwakilan warga dulu. Bukan lewat perantara. Bang Damar tersenyum, tapi senyumnya menegang. Bol, tapi jangan lama. Kita sudah atur jadwal. Bu Sasmita menatap Nara. Ia bicara pelan tapi tegas. Nara, kamu mau apa sebenarnya? Saya mau prosesnya bersih. Bu Sasmita tidak menaikkan suara, tapi setiap katanya terasa seperti perintah. Bersih itu relatif. Yang penting kita aman dari masalah hukum. Sisanya bisa diatur. Nara merasa tubuhnya dingin. Ia menoleh ke jendela. Di luar, ia melihat beberapa warga berdiri di halaman kecamatan, seolah ingin masuk tapi ragu. Di antara mereka, Nara melihat KAI. KAI berdiri tidak jauh dari pagar. Ia memakai jaket tipis. Tatapannya tidak ke Nara. Ia menatap pintu kantor kecamatan, seperti menunggu sesuatu. Nara memandang lebih lama. Di dekat KAI ada seorang perempuan tua yang berjalan pelan memakai tongkat. Wajahnya pucat. Napasnya terlihat berat. KAI memegang lengan perempuan itu dengan hati-hati. Nara menduga itu ibu KAI. Bu Sasmita memperhatikan arah pandang Nara. Itu dia. Nara menoleh. Siapa? Bu Sasmita menyempitkan mata. Kak Iran. Anak yang bikin rapat semalam kacau. Jangan dekat-dekat. Orang seperti itu bisa memanfaatkan kamu untuk cari uang. Nara menahan napas. Ia ingat KAI menolak uang lebih. Ia ingat cara KAI bekerja tanpa menatap rendah orang lain. Ia tidak percaya kata-kata ibunya, tapi ia juga tidak bisa membuktikan sebaliknya. Nara melangkah keluar ruangan. Dua pengawal ikut bergerak, tapi Nara menoleh dan memberi isyarat agar mereka tetap di dalam. Mereka ragu, lalu berhenti. Di halaman kecamatan, udara lebih panas. Warga berdiri berkelompok. Begitu Nara mendekat, beberapa orang mundur. Mereka tidak tahu harus menghormati atau membenci. Mereka hanya tahu Nara bagian dari perusahaan yang mengincar tambak mereka. Nara berhenti di depan KAI. KAI akhirnya menoleh. Tatapannya masih dingin. Mbak datang sama ibunya. Iya. KAI mengangguk pelan, seperti sudah menduga. Terus sekarang Mbak mau apa? Nara menahan tatapan warga yang menempel di punggungnya. Saya mau lihat dokumen yang kamu pegang semalam. Kalau benar ada permainan, saya harus tahu. KAI menatap Nara lama, lalu menoleh ke ibunya yang berdiri di samping, memegang tongkat. Perempuan itu memandang Nara dengan mata lelah. Tidak ada kebencian, hanya takut. KAI bicara pelan. Dokumen itu bukan cuma soal harga. Itu soal orang yang ngatur semuanya dari belakang. Kalau Mbak serius, ikut saya sebentar. Tapi bukan di sini. Nara ragu. Ia menoleh ke arah jendela kantor. Ia tahu ibunya sedang melihat. Ia juga tahu kalau ia ikut KAI, gosip akan meledak. Tapi ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia sudah terlalu jauh untuk pura-pura tidak tahu. Nara mengangguk. KAI mengajak Nara berjalan ke arah parkiran belakang kecamatan, melewati lorong sempit di samping gudang. Di sana lebih sepi. Namun begitu mereka sampai, suara keras terdengar dari belakang. Nara menoleh. Salah satu pengawal ibu berdiri di pintu, menatap tajam. Di belakangnya, Bu Sasmita muncul. Ia melangkah cepat, wajahnya tidak sabar. Nara, masuk. Nara membeku. Bu Sasmita melihat KAI, lalu menatap Nara seolah menahan marah. Kamu mau bikin berita apa lagi? Kamu mau difoto bareng dia? KAI tidak bergerak. Ia hanya menatap Bu Sasmita. Bu Sasmita melanjutkan, suaranya lebih rendah namun lebih tajam. Kak Iran, ya. Saya tahu kamu. Kamu yang dulu bikin masalah di kota, kan? KAI berkedip. Wajahnya berubah.
Ada sesuatu seperti luka lama yang tersentuh. Nara menoleh cepat, kaget. Masalah di kota. Bu Sasmita menatap KAI tanpa rasa bersalah. Kamu pikir saya tidak punya data? Kamu pernah kerja. Kamu jatuh karena kasus. Jangan bawa anak saya ke urusanmu. Nara menatap ibunya, suaranya bergetar. Bu, apa maksud ibu? Bu Sasmita tidak menjawab Nara. Ia menatap KAI. Kalau kamu butuh uang, bicara ke Damar. Jangan lewat anak saya. KAI mengepalkan tangan, lalu mengendurkannya. Ia menahan emosi, tapi napasnya berat. Saya tidak butuh uang ibu. Saya butuh kampung ini tidak dihancurin. Bu Sasmita tersenyum kecil. Kampung ini tidak akan hancur. Kampung ini akan maju. Kalau kamu tidak bisa ikut, kamu akan tergilas. Bu Sasmita menoleh ke pengawal. Bawa Nara masuk. Pengawal melangkah. Nara mundur setengah langkah, tapi ia tidak melawan. KAI menatap Nara, suaranya pelan, tapi jelas. Mbak, kalau Mbak mau tahu kebenarannya, jangan berhenti di sini. Saya tidak bisa bicara di depan mereka. Nara menatap KAI. Ia ingin bertanya lebih jauh tentang kasus di kota, tentang data yang disebut ibunya. Tapi ia tidak sempat. Bu Sasmita sudah menarik lengan Nara, membawanya kembali ke dalam kantor kecamatan. Pintu ditutup. Suara dari luar teredam. Di dalam ruangan, Bang Damar tersenyum seolah baru menonton pertunjukan. Bu Sasmita meletakkan map di depan Nara. Tanda tangan sekarang. Nara menatap kertas itu. Tangannya bergerak pelan, tapi ia tidak mengambil pena. Ia melihat baris nama warga, angka harga, stempel, dan satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Jika dokumen ini kotor, tanda tangannya akan jadi senjata untuk menyakiti banyak orang. Bu Sasmita mendekat, suaranya sangat pelan. Kalau kamu tidak tanda tangan, saya yang akan tanda tangan. Lalu saya pastikan kamu kehilangan posisi di perusahaan. Dan jangan lupa, semua orang akan tahu kamu dekat dengan penjual bensin itu. Nara merasakan perutnya mual. Ia baru sadar, tekanan ini bukan hanya soal lahan. Ini soal kontrol. Ini soal ibunya yang tidak mau kehilangan kendali atas Nara. Nara menarik napas panjang. Ia mengambil pena. Tangannya hampir menyentuh kertas. Di saat yang sama, pintu ruangan diketuk keras dari luar. Seseorang berbicara dengan suara tergesa. Bu, ada keributan di depan. Warga ribut sama orangnya Bang Damar. Bang Damar langsung berdiri, wajahnya berubah. Bu Sasmita menatap Nara tajam. Kamu lihat. Ini akibat kamu bikin rapat semalam jadi panas. Nara berdiri, menahan gemetar. Ia menatap pintu. Di luar, suara orang berteriak semakin jelas. Ada suara kursi digeser. Ada suara benda jatuh. Dan di antara suara itu, Nara mendengar satu nama yang diteriakkan berkali-kali. Kairan. Keributan di depan kantor kecamatan membuat udara pagi berubah panas. Suara teriakan memantul di dinding tua. Orang-orang berdesakan di halaman. Ada yang mendorong, ada yang menahan, ada yang hanya ingin melihat. Nara keluar lebih dulu, melewati Bu Sasmita yang masih berdiri kaku di dalam ruangan. Bang Damar menyusul dengan langkah cepat, wajahnya tidak lagi santai. Dua lelaki suruhannya sudah berada di luar, mencoba menahan warga yang semakin berani. Di tengah kerumunan, KAI berdiri membentengi seorang ibu tua yang tubuhnya goyah. Ibu itu memegang tongkat dengan tangan gemetar. Matanya kosong, napasnya pendek, wajahnya pucat seperti tidak ada darah. Seorang lelaki suruhan Bang Damar menarik bahu KAI dari belakang. KAI berbalik cepat, menepis tangan itu, tapi tidak menyerang. Ia hanya melindungi ibunya agar tidak jatuh. Jangan sentuh ibu saya. Lelaki itu tertawa meremehkan. Ini kantor kecamatan, bukan rumah kamu. Kamu bikin ribut terus. Warga mulai bersuara. Mbak Rerit maju, berdiri di depan ibu-ibu yang berusaha menahan amarah. Sudah, jangan ada yang pegang-pegang. Ibu itu lagi tidak kuat. Bang Damar menerobos ke depan. Senyum tipisnya muncul lagi, tapi kali ini tampak seperti topeng. KAI, kamu cari panggung. Kamu mau jadi pemimpin. Tapi kamu lupa, orang seperti kamu itu gampang ditarik jatuh.
Kak Ai menatap Bang Damar, mata tajam, tapi suaranya tetap terukur. Saya cuma mau dokumen yang benar. Saya cuma mau warga tidak dipaksa. Bang Damar melirik Nara, lalu mengangkat suara agar semua mendengar. Nah, dengar. Ini wakil perusahaan. Kalau kalian mau protes, protes sama dia. Tapi jangan ganggu kerja saya. Nara merasakan semua mata tertuju padanya. Ada mata yang memohon, ada mata yang menuduh, ada mata yang sudah lelah. Ia melangkah maju, berdiri di sisi Kak Ai. Ia bisa merasakan tubuh Kak Ai tegang, seolah siap diserang dari mana saja. Saya tidak datang untuk memaksa siapapun, kata Nara dengan suara jelas. Saya juga tidak akan tanda tangan apapun sebelum semua terang. Bang Damar menahan tawa. Bu Sasmita akan marah. Nara tidak menoleh ke ibunya. Ia justru melihat ibu Kak Ai yang mulai limbung. Tongkatnya bergeser. Kak Ai cepat menangkapnya, tapi tubuh ibu itu sudah terlalu lemah. Mbak Rerit, tolong panggil orang. Ibu ini harus duduk, kata Nara. Beberapa warga bergerak, mencari kursi plastik. Ibu Kak Ai didudukan di bawah pohon kecil dekat pagar. Napasnya berbunyi berat. Tangannya dingin. Kak Ai berjongkok di depan ibunya. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat pecah. Ada rasa takut yang ia sembunyikan, tapi Nara bisa melihatnya jelas. Ibu, tahan ya. Ibu itu mengangguk kecil. Mulutnya bergerak, suaranya tipis. Kak Ai, jangan ribut. Ibu capek. Kalimat itu membuat Kak Ai menunduk. Matanya basah, tapi ia menahan agar tidak jatuh. Nara membuka tasnya, mencari botol air. Ia menyodorkannya perlahan. Kak Ai ragu, tapi ia menerimanya untuk ibunya. Bang Damar berdiri sedikit jauh, menonton. Bu Sasmita kini keluar dari ruangan, wajahnya dingin. Ia melihat Nara jongkok di dekat orang miskin, dan rahangnya mengencang. Nara, cukup. Kita pulang sekarang. Nara menoleh, lalu berdiri. Suaranya lebih rendah, tapi tegas. Ibu ini sakit. Saya tidak akan pergi sebelum dia aman. Bu Sasmita mendekat, berbisik tajam. Kamu sedang dipakai untuk drama. Kamu tidak sadar. Nara menatap ibunya tanpa gentar. Kalau ini drama, kenapa saya lihat orang hampir pingsan? Bu Sasmita terpaku sejenak. Ia tidak biasa dibalas dengan nada seperti itu. Namun ia tetap tidak melunak. Ia memberi isyarat pada pengawal, menyuruh mereka mengamankan situasi. Nara menoleh ke Mbak Rerit. Di sini ada puskesmas atau klinik terdekat. Mbak Rerit mengangguk cepat. Ada, tapi jauh. Kalau naik motor bisa. Kalau nunggu ambulans kelamaan. Nara langsung mengambil keputusan. Saya antar. Kak Ai menatap Nara, kaget dan curiga. Tidak usah. Kamu tidak bisa bawa ibu kamu sendirian dalam kondisi begini. Kak Ai menggeleng, lebih keras. Saya tidak mau utang budi. Nara menahan napas. Ia mengerti. Ia pernah hidup di dunia yang selalu meminta balasan. Namun ia juga tidak bisa melihat ibu itu memburuk. Saya tidak minta balasan. Saya cuma mau dia selamat. Kak Ai menatap Nara lama. Di belakangnya, warga mulai menahan Bang Damar agar tidak mendekat. Suasana masih panas, tapi fokus mulai bergeser ke ibu yang sakit. Akhirnya Kak Ai mengangguk pelan, seperti orang yang menelan harga diri demi nyawa seseorang. Baik, tapi bukan pakai uang Mbak. Nara tidak menolak. Ia hanya mengangguk. Mereka membawa ibu Kak Ai ke mobil Nara. Mbak Rerit ikut duduk di belakang, membantu memegangi bahu ibu itu. Kak Ai duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya erat. Nara menyetir, tangan disetir tetap stabil meski hatinya bergetar. Mobil melaju melewati jalan tambak, masuk ke jalan kampung yang berlubang, lalu menuju klinik kecil di pinggir pasar. Di sepanjang jalan, Nara melihat kehidupan yang selama ini hanya ia baca di laporan. Rumah papan, warung kecil, anak-anak berlarian tanpa alas kaki. Semua nyata, dekat, dan tidak bisa diselesaikan dengan angka di layar. Di klinik, perawat menyambut dengan cepat. Dokter memeriksa tekanan darah ibu Kak Ai, mendengarkan napasnya, lalu meminta obat dan suntikan. Kak Ai berdiri di dekat pintu, wajahnya tegang. Ia menatap setiap gerakan dokter seperti menunggu putusan.
Setelah beberapa saat, napas ibu itu mulai lebih tenang. Matanya terbuka perlahan. Ia melihat KAI, lalu mengangkat tangan lemah, menyentuh pipi anaknya. KAI menunduk, menahan air mata. Ia tidak bicara, tapi bahunya bergetar. Nara berdiri di samping, diam. Ia tidak ingin mengganggu. Namun dokter mendekat dan bicara pada Nara dan KAI. Ibu ini harus kontrol rutin. Kalau tidak, bisa kambuh lebih parah. Tapi jangan khawatir, masih bisa ditangani. KAI mengangguk cepat. Saya kerja apa saja, Dok. Yang penting ibu sehat. Nara menatap KAI. Ia tidak melihat kemiskinan saja. Ia melihat seseorang yang hidupnya ditarik oleh tanggung jawab yang berat, tanpa ruang untuk salah. Di luar ruangan, Nara berbicara pelan pada Mbak Rerit. Kalau untuk kontrol rutin, warga sini biasanya bagaimana? Mbak Rerit menghela napas. Banyak yang berhenti di tengah jalan. Biayanya berat. Transport juga susah. Nara mengangguk. Ia lalu menulis sesuatu di catatan ponselnya. Ia tidak menyebut nama program, tidak menyebut jabatan. Ia hanya menyiapkan langkah. Saat KAI keluar dari ruangan, ia melihat Nara berdiri menunggu. Tatapannya masih penuh curiga, tapi tidak sekeras sebelumnya. Mbak mau apa lagi? Nara menatap KAI lurus. Saya mau bicara soal dokumen yang kamu pegang. Tapi bukan sekarang. Sekarang fokus ke ibu kamu. Kalau kamu percaya, nanti sore kita ketemu di warung Mbak Rerit. Di depan orang-orang. Biar terang. KAI menimbang. Lalu ia mengangguk tipis. Kalau di depan orang banyak, saya mau. Nara mengangguk. Ia tidak memaksa lebih jauh. Mereka kembali ke penginapan menjelang siang. Bu Sasmita sudah menunggu, wajahnya seperti batu. Ia tidak bertanya tentang ibu KAI. Ia hanya menyodorkan map dan menyuruh Nara siap berangkat ke kota. Nara tidak menjawab. Ia masuk kamar sebentar. Di depan pintu kamarnya, ada amplop coklat tanpa nama pengirim. Tidak ada perangko. Tidak ada tulisan. Nara membuka amplop itu dengan tangan pelan. Di dalamnya ada selembar foto lama yang sudah kusam. Foto seorang lelaki tersenyum, memegang bahu seorang anak kecil. Di samping mereka ada seorang perempuan muda, menatap kamera dengan malu-malu. Nara mengenali lelaki itu tanpa ragu. Itu ayahnya. Dan anak kecil di foto itu, matanya, garis rahangnya, dan cara ia berdiri, sangat mirip KAI. Nara berdiri kaku. Suara kipas angin di kamar terdengar keras. Ia menatap foto itu lama, merasakan ada bagian masa lalu keluarganya yang selama ini ditutup rapat, kini mulai membuka pintu pelan-pelan. Nara menutup pintu kamar pelan. Tangannya masih memegang foto itu, seakan kalau ia melepaskannya, semua akan hilang. Wajah ayahnya terlihat jelas, senyum yang dulu selalu membuat Nara merasa aman. Namun yang membuat dadanya nyeri adalah anak kecil di samping ayahnya. Tatapan anak itu seperti KAI. Terlalu mirip untuk dianggap kebetulan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap foto itu berulang kali. Matanya bergerak dari wajah ayahnya ke wajah perempuan muda di foto. Perempuan itu bukan ibunya. Nara yakin. Ibunya tidak pernah tersenyum seperti itu. Pintu diketuk keras. Nara cepat menyelipkan foto ke dalam tas kecilnya. Ia membuka pintu. Bu Sasmita berdiri di depan, dengan dua pengawal di belakang. Wajahnya rapi, tapi matanya menyimpan amarah yang tidak lagi ditahan. Kamu keluar dari kecamatan bawa orang sakit pakai mobil perusahaan tanpa izin. Kamu membuat kerumunan tambah panas. Kamu juga membiarkan orang kampung melihat kamu berdiri di sisi penolak proyek. Nara menahan napas. Ia tahu ibunya tidak datang untuk mendengar penjelasan. Ibu KAI hampir pingsan. Bu Sasmita masuk tanpa diminta. Ia menutup pintu kamar dan menatap Nara tajam. Jangan bawa-bawa nama dia di depan saya. Kamu tahu apa yang akan terjadi kalau foto kamu beredar. Nara merasa dingin. Foto apa? Bu Sasmita mengangkat ponsel. Ia menampilkan layar. Di sana ada gambar yang diambil diam-diam. Nara terlihat jongkok di samping ibu KAI di halaman kecamatan. KAI berada di dekatnya, memegang tangan ibunya. Dari sudut tertentu, gambar itu terlihat seperti Nara sedang memeluk keluarga KAI. Di bawah gambar itu ada kalimat pendek.
Calon pengantin dari dua dunia. Nara menatap layar. Napasnya tertahan. Bu, itu tidak benar. Benar atau tidak, orang tidak peduli. Mereka hanya butuh cerita. Bu Sasmita menyimpan ponselnya kembali, lalu mengeluarkan map lain dari tasnya. Saya sudah minta tim pusat membuat rilis. Kalau kamu tidak ikut, saya akan umumkan bahwa kamu di sini hanya untuk supervisi. Kamu tidak akan bicara ke warga lagi. Kamu pulang hari ini. Nara menolak map itu. Saya belum selesaikan masalah permainan harga. Bu Sasmita tertawa pendek, tanpa hangat. Kamu tidak akan menyelesaikan apapun. Kamu hanya akan jadi alat. Kamu pikir anak itu menolongmu karena baik. Dia menolong supaya kamu merasa berutang. Nara menatap ibunya. Kali ini ia tidak menunduk. Dia menolak uang lebih. Dia tidak minta apapun. Bu Sasmita maju satu langkah. Kamu terlalu mudah percaya. Kamu cantik, kamu pintar, tapi kamu lemah kalau sudah tersentuh rasa kasihan. Itu yang orang pakai untuk memegang kamu. Nara ingin membantah, tapi pikirannya kembali pada foto di tasnya. Ayahnya ada di sana. Ayahnya bersama anak kecil yang mirip Kai. Kalau ibunya tahu foto itu, ibunya pasti akan semakin keras. Nara menahan diri, memilih diam. Bu Sasmita menghela napas. Lalu suaranya berubah lebih pelan, lebih berbahaya. Saya akan bicara terang. Kalau kamu tetap dekat dengan Kak Iran, saya pastikan kamu bukan lagi CEO. Saya juga akan pastikan semua dewan tahu kamu membuat keputusan emosional. Kamu akan kehilangan semuanya. Bu Sasmita menatap Nara beberapa detik, lalu keluar. Pengawal menutup pintu kamar dari luar, seperti memberi tanda bahwa Nara sedang diawasi. Nara berdiri kaku. Ia menekan punggungnya ke dinding. Ia merasa seperti dibungkam di kamar sendiri. Namun ia tidak bisa berhenti. Foto itu sudah ada. Pertanyaan di kepalanya semakin tajam. Kenapa ayahnya ada di foto itu? Siapa perempuan muda itu? Kenapa KAI ada di sana? Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Jangan main api. Kalau kamu tetap dekat KAI, kamu akan jatuh bareng dia. Nara membaca pesan itu 2 kali. Tidak ada nama. Tidak ada tanda. Namun ia tahu aromanya. Ini gaya orang yang merasa punya kuasa. Sore menjelang. Nara keluar dari penginapan, mengabaikan tatapan pengawal yang mengikuti dari jauh. Ia menuju warung kopi tempat Mbak Rerit biasa duduk. Warung itu berada di pinggir jalan, beratap seng, kursinya plastik, dan dindingnya penuh kalender lama. Di sana sudah ada beberapa warga. Mbak Rerit duduk di dekat teko teh. Wajahnya tegang, seolah baru mendengar kabar buruk. KAI belum datang. Nara duduk, menatap jalan. 5 menit, 10 menit, KAI tidak muncul. Mbak Rerit akhirnya bicara, suaranya pelan. KAI tidak bisa datang. Kenapa? Mbak Rerit menelan ludah. Ada orang datang ke rumahnya. 3 orang. Mereka bilang utang warung ibunya sudah dibeli. Sekarang utangnya pindah ke tangan mereka. Nara merasakan dadanya jatuh. Utang apa? Utang obat, utang makan, kata Mbak Rerit. Selama ini KAI bayar sedikit-sedikit. Tapi sekarang mereka datang bawa surat. Mereka bilang, kalau KAI masih melawan pembebasan tambak, rumah kontrakannya bisa disita. Mereka juga bilang, kalau KAI masih dekat dengan Mbak, ibunya tidak akan bisa kontrol lagi. Nara menatap meja. Tangannya mengepal. Itu Bang Damar. Mbak Rerit mengangguk, matanya berkaca-kaca. KAI orangnya keras. Tapi kalau soal ibunya, dia kalah. Dia tadi cuma bilang, suruh Mbak jangan datang lagi. Nara menelan napas. Ia membayangkan KAI berdiri menghadapi 3 orang, memegang surat yang tidak ia pahami, lalu menatap ibunya yang sakit. Di situ, keberanian bisa patah tanpa suara. Nara berdiri cepat. Rumah KAI di mana? Mbak Rerit ikut berdiri, panik. Jangan sekarang. Orang-orangnya masih di sekitar situ. Nara tidak duduk lagi. Ia berjalan keluar warung. Di pinggir jalan, mobil pengawal ibunya berhenti tidak jauh. Mereka mengikuti. Mereka tidak membantu. Mereka hanya memastikan Nara tidak lepas dari pengawasan. Nara sampai di jalan kecil menuju rumah KAI. Jalannya lebih sempit,
tanahnya becek, dan di sisi kiri ada parit kecil. Beberapa anak berhenti bermain dan menatap Nara lewat. Di depan rumah kayu yang catnya pudar, Nara melihat KAI berdiri. Wajahnya keras, tapi matanya kosong. Di tangannya ada selembar kertas. Di dalam rumah terdengar suara batuk ibu KAI. Di depan KAI, Bang Damar berdiri sambil tersenyum, ditemani dua lelaki. Tangannya memegang map tipis. Ia tampak santai, seperti sedang menagih uang biasa. Bang Damar menoleh saat melihat Nara. Senyumnya melebar. Nah, ini dia. Mbak CEO datang sendiri ke rumah orang kampung. Nara menahan emosi. Apa yang kamu lakukan? Bang Damar mengangkat kertas di tangan KAI. Saya cuma bantu KAI jadi orang baik. Dia tinggal tanda tangan. Beres. Utangnya lunas. Ibunya aman. Dia bisa kerja di proyek nanti. KAI menatap tanah. Tangannya gemetar, tapi ia menahannya. Nara melangkah lebih dekat ke KAI. Ia melihat kertas itu. Ada kalimat yang mencolok. Pernyataan dukungan pembebasan tambak dan kesediaan menjadi saksi bahwa proses berjalan tanpa paksaan. Nara menatap KAI. KAI, ini jebakan. KAI tidak menoleh. Mbak pulang saja. Saya tidak mau Mbak kena. Nara merasakan kalimat itu seperti pisau. Bukan karena KAI kasar, tapi karena KAI menyerah untuk melindungi Nara, padahal dirinya sendiri sedang dijatuhkan. Bang Damar menepuk bahu KAI pelan, seperti menepuk anak kecil. Pintar. Kalau kamu sayang ibumu, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Dari dalam rumah, suara ibu KAI terdengar lemah memanggil. KAI. KAI menutup matanya sebentar. Ia menahan napas panjang. Tangannya naik pelan, mengambil pena yang disodorkan salah satu lelaki. Nara melihat itu, dan tubuhnya terasa tidak kuat. Ia tahu momen ini akan mengubah segalanya. Sekali KAI tanda tangan, warga akan pecah. Sekali KAI tanda tangan, rapat semalam akan dianggap bohong. Sekali KAI tanda tangan, Bang Damar menang. Nara merogoh tas kecilnya tanpa sadar, memastikan foto kusam itu masih ada. Ia menatap wajah KAI. Ia ingin berkata tentang ayahnya, tentang foto itu, tentang kemungkinan hubungan yang tersembunyi. Namun kata-kata itu tidak keluar. Di belakang mereka, mobil pengawal ibunya berhenti tepat di pinggir jalan. Bu Sasmita turun, langkahnya tegas. Ia melihat situasi itu, lalu menatap Nara dengan wajah tanpa belas. Bagus. Akhirnya kamu lihat sendiri. Dunia itu begini, orang miskin selalu punya harga. Nara menoleh, matanya tajam, tapi suaranya tertahan. Bu, ini pemerasan. Bu Sasmita tidak peduli. Ia hanya memberi isyarat kecil pada pengawal, seolah ingin membawa Nara pergi. KAI memegang pena tepat di atas kertas. Tangannya berhenti. Ia menatap Nara sebentar. Tatapannya penuh rasa kalah yang dipaksa. Lalu ia menunduk lagi. Ujung pena menyentuh kertas. Ujung pena KAI menempel di kertas, tapi garis pertama belum terbentuk. Tangannya gemetar seperti menahan badai dari dalam. Di belakangnya, suara batuk ibunya terdengar lagi, memanggil pelan, seolah tubuh itu sudah tahu ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Nara melangkah cepat, menahan pengawal ibunya yang hendak menarik lengannya. Ia berdiri tepat di samping KAI, cukup dekat untuk melihat tulisan di kertas dan cukup dekat untuk membuat semua orang menahan napas. Berhenti, kata Nara. Bang Damar tertawa kecil. Mbak mau bayar utangnya. Silakan. Tapi tadi KAI bilang tidak mau utang budi. Nara menatap Bang Damar tanpa berkedip. Saya tidak akan bayar lewat kamu. Bang Damar mengangkat bahu, pura-pura santai. Ya sudah. Kalau tidak lewat saya, lewat siapa? Bank. Koperasi. Silakan. Tapi ingat, surat ini tinggal ditandatangani. Kalau Mbak membuat ribet, ibunya KAI makin lama dapat obat. Bu Sasmita berdiri di sisi jalan, menatap seperti hakim. Dua pengawal berdiri di belakangnya, siap bergerak kapan saja. Nara menghela napas. Ia tahu ia tidak bisa menang dengan adu mulut. Ia harus memotong sumber kuasa Bang Damar, bukan membalas ancamannya. Nara memandang KAI. Suaranya lebih pelan. KAI, saya minta 1 menit. Masuk sebentar,
Cuma kita berdua? KAI menatap Nara ragu. Bang Damar langsung menyela. Tidak perlu masuk. Apapun bisa dibicarakan di sini. Nara menatap Bang Damar. Ini rumah orang. Bukan panggung kamu. Bang Damar melangkah maju, namun KAI mengangkat tangan, menghentikan Bang Damar tanpa menyentuhnya. 1 menit, kata KAI singkat. Bang Damar menahan emosi, lalu mundur sedikit, tapi matanya tidak lepas dari KAI dan Nara. KAI membuka pintu rumah kayu. Nara masuk. Di dalam, ruangan sempit, lantai papan, bau obat, dan suara napas ibu KAI yang berat dari kamar kecil di belakang. Di sudut ruangan ada meja dengan tumpukan kertas, botol obat, dan uang receh dalam kaleng biskuit. KAI menutup pintu, tapi tidak menguncinya. Ia menatap Nara, matanya merah, tapi ia menahan agar tidak terlihat lemah. Mbak pulang saja. Saya sudah kalah. Nara menggeleng. Tangannya masuk ke tas kecil. Ia mengeluarkan foto kusam itu dan menaruhnya di atas meja. KAI menatap foto itu. Matanya mengecil, seperti mencoba memahami. Lalu tubuhnya kaku. Itu. Nara bicara pelan, suaranya bergetar. Itu ayah saya. KAI menelan ludah. Ia mengambil foto itu dengan tangan yang gemetar. Ia menatap wajah lelaki di foto, lalu menatap anak kecil di sampingnya. Wajah KAI berubah. Ada sesuatu di dalam dirinya yang seperti terbuka, lalu langsung ditutup lagi karena takut. Itu bukan saya, kata KAI cepat, tapi suaranya tidak yakin. Nara tidak menuduh. Ia hanya bicara jujur. Saya tidak tahu itu kamu atau bukan. Tapi anak itu mirip kamu. Dan saya tidak pernah lihat foto ini sebelumnya. Foto ini dikirim ke kamar saya hari ini. KAI masih menatap foto itu, lalu perlahan matanya bergeser ke perempuan muda di samping ayah Nara. KAI berbisik, hampir tidak terdengar. Itu Bu Rahayu. Nara menatap KAI. Siapa? KAI menarik napas panjang. Ia menatap pintu, seolah takut ada yang menguping. Dia tetangga lama. Teman ibu saya dulu. Dia yang dulu bantu ibu saya saat saya kecil. Tapi dia menghilang waktu saya masih sekolah. Nara merasakan lehernya dingin. Bu Rahayu pernah tinggal di kampung ini. KAI mengangguk. Tatapannya kosong. Ibu saya pernah bilang, ada orang kota yang baik dulu. Dia sering datang ke rumah. Dia bantu obat ibu. Dia bantu biaya sekolah saya. Tapi tiba-tiba dia tidak datang lagi. Ibu saya bilang, orang itu meninggal. Nara menahan napas. Ayah saya meninggal. KAI menatap Nara, wajahnya berubah. Ia seperti baru menyusun potongan yang selama ini berserakan. Jadi ayah Mbak yang dulu datang. Nara mengangguk pelan. Matanya mulai panas. Saya tidak pernah tahu. KAI menatap foto itu lagi, lalu menutup matanya sebentar. Ia seperti menahan marah, menahan sedih, menahan sesuatu yang tidak bisa ia beri nama. Kenapa sekarang muncul? Nara tidak punya jawaban. Ia hanya tahu satu hal. Ada orang yang sengaja mengirim foto ini untuk mengguncang saya. Untuk bikin saya ragu. Untuk bikin saya takut. KAI menatap Nara tajam. Itu Bang Damar. Nara mengangguk. Aku juga pikir begitu. KAI menggenggam foto itu keras, lalu menaruhnya lagi di meja. Suaranya rendah. Bang Damar tahu hubungan ayah Mbak dengan kampung ini. Berarti dia juga tahu banyak hal lain. Nara merasakan dada semakin sesak. Ia memikirkan ancaman ibunya, pesan nomor tidak dikenal, foto yang tiba-tiba muncul. Semua terasa seperti jaring yang ditarik pelan, membuatnya tidak punya ruang bergerak. KAI menatap Nara. Kalau ayah Mbak dulu bantu keluarga saya, berarti ada alasan dia sampai dibenci orang tertentu. Dan saya pernah merasakan itu. Nara langsung teringat ucapan ibunya tentang kasus di kota. Kasus di kota. Ibu saya bilang kamu pernah bikin masalah. Wajah KAI menegang. Ia menunduk, seperti malu, seperti marah pada dirinya sendiri. Saya bukan bikin masalah. Saya dijatuhkan. Nara menahan napas. Karena apa? KAI mengangkat wajah. Matanya tidak lagi dingin. Matanya penuh luka. Dulu saya kerja di gudang bahan bangunan di kota. Saya jadi sopir antar barang. Ada pengiriman malam.
Saya lihat ada muatan yang tidak sesuai catatan. Saya tanya. Besoknya saya dipanggil manajer. Mereka bilang saya mencuri. Mereka bikin bukti palsu. Saya diusir. Nama saya jelek. Saya pulang ke kampung. Saya tidak bisa kerja di mana-mana. Nara memandang KAI, merasakan marah yang berbeda. Marah yang tidak bisa ia arahkan ke satu orang saja. Kamu punya bukti. KAI menggeleng pelan. Saya cuma punya satu hal. Nama orang yang waktu itu paling sering muncul. Damar Karta. Nara menutup mulutnya sebentar. Jantungnya berdetak keras. Jadi Bang Damar ini bukan cuma perantara lahan. Dia juga orang yang menjatuhkan kamu. KAI mengangguk. Suaranya getir. Dia selalu ada. Dia pindah-pindah usaha. Dia tahu cara main. Dia tahu cara bikin orang miskin jadi salah. Nara menarik napas panjang, lalu menatap KAI dengan mata tajam. Kalau begitu, kita harus berhenti main dengan aturan dia. KAI menatap Nara ragu. Kita tidak punya kuasa. Mbak punya perusahaan, tapi Mbak punya ibu yang menahan Mbak. Saya cuma punya ibu sakit. Nara menatap kamar kecil di belakang, tempat ibu KAI berbaring. Saya bisa bantu urusan kesehatan ibu kamu lewat jalur yang benar. Tapi untuk menghentikan dia, kamu harus berani. Bukan berani melawan fisik. Berani tidak tanda tangan. KAI menelan ludah. Ia menatap foto itu lagi, lalu menatap Nara. Kalau saya tidak tanda tangan, mereka bisa lakukan apa saja. Nara mendekat sedikit. Kalau kamu tanda tangan, mereka akan lakukan lebih banyak. KAI terdiam. Dari luar, terdengar suara Bang Damar memanggil. Sudah, Kai. Jangan lama. Saya tidak suka nunggu. KAI memejamkan mata. Nara bisa melihat ia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Lalu KAI membuka mata, menatap Nara. Mbak, saya percaya satu kali lagi. Tapi saya punya syarat. Apa? KAI bicara pelan, namun tegas. Kalau saya lawan Bang Damar, Mbak jangan lari balik ibumu. Jangan tinggalin saya sendirian. Nara mengangguk tanpa ragu. Saya tidak akan lari. KAI mengambil foto itu, memasukkannya ke dalam amplop, lalu mengembalikannya ke Nara. Simpan. Ini bukti kalau ayah Mbak pernah ada di sini. Kita akan pakai nanti. KAI membuka pintu. Mereka keluar. Bang Damar berdiri dengan senyum yang mulai hilang. Bu Sasmita masih menatap dari jauh, tidak sabar. KAI mengambil kertas pernyataan itu, memegang pena, lalu menatap Bang Damar. Saya tidak akan tanda tangan. Bang Damar menahan tawa. Matanya menyipit. Kamu mau ibumu mati? KAI tidak menunduk. Kalau ibuku mati karena saya melawan penindasan, itu lebih baik daripada saya hidup jadi pengecut yang menjual kampung sendiri. Kata-kata itu membuat beberapa warga yang berdiri di jauh mendekat. Ada yang menahan napas. Ada yang mulai berani. Bang Damar menatap Nara. Mbak CEO, ini gara-gara kamu. Nara menatap balik. Ini gara-gara kamu main kotor. Bang Damar tertawa pendek, lalu tiba-tiba wajahnya berubah dingin. Oke. Kalau begitu, saya juga tidak akan main halus lagi. Ia menoleh pada salah satu lelaki. Telepon orang kita. Sekarang. Lelaki itu mengangguk cepat. Pergi ke motor. Bu Sasmita melangkah maju, suaranya tajam. Nara. Masuk mobil. Sekarang. Nara tidak bergerak. Bu, saya lihat semuanya sekarang. Saya tidak akan pura-pura. Bu Sasmita menatap Nara seperti melihat orang asing. Kamu memilih dia. Nara menjawab pelan. Saya memilih yang benar. Bu Sasmita membeku. Lalu ia memberi isyarat pada pengawal. Mereka bergerak ke arah Nara. KAI langsung melangkah ke depan, menahan jarak. Ia tidak menyentuh pengawal, tapi posisinya melindungi Nara. Warga mulai berdiri di sekitar, tegang. Situasi hampir pecah, tapi tiba-tiba dari ujung jalan terdengar suara motor banyak. Bukan satu, bukan dua. Suaranya seperti rombongan yang datang dengan tujuan. Bang Damar tersenyum lagi, kali ini penuh kemenangan. Nah, ini yang saya bilang. Kalau kalian mau keras kepala, kalian akan lihat konsekuensinya. Nara merasakan tenggorokannya kering. Ia menatap jalan. Dalam bayangannya,
Ia melihat apa yang akan terjadi. Tekanan bukan lagi kata-kata. Ini akan jadi tindakan. Dan di saat itu, ponsel Nara bergetar lagi. Pesan baru masuk. Kami punya video. Kalau kamu tidak pergi dari rantau pesisir hari ini, video itu naik. Nara menatap layar. Tangannya dingin. Ia belum tahu video apa. Tapi ia tahu maksudnya. Mereka akan menjatuhkan namanya, menjatuhkan perusahaan, menjatuhkan segalanya, supaya ia berhenti melawan. Suara motor makin dekat. Suara motor mendekat seperti gelombang. Jalan sempit di depan rumah, KAI tiba-tiba penuh lampu. Puluhan orang berhenti di mulut gang. Sebagian memakai jaket gelap. Sebagian menutup wajah dengan kain. Mereka tidak membawa senyum. Mereka membawa sikap orang yang datang untuk membuat orang lain tunduk. Bang Damar berdiri paling depan, setengah langkah di depan rombongan. Ia terlihat puas, seolah sejak awal ia hanya menunggu momen ini. KAI berdiri tegak, tapi napasnya berat. Nara berdiri di sampingnya. Ia bisa merasakan tubuh KAI tegang, bukan karena ingin berkelahi, tapi karena ia takut ibunya yang lemah mendengar kekacauan. Bu Sasmita melangkah mendekat, mencoba menarik Nara ke mobil. Nara menahan, tidak kasar, tapi tidak mau bergerak. Bang Damar mengangkat tangan, memberi isyarat pada orang-orangnya. Dua orang maju, membawa ponsel besar yang layar depannya menyala. Mereka memutar sebuah video. Di layar terlihat Nara di dalam ruangan kantor kecamatan. Video itu diambil dari sudut pintu, jelas dari kamera tersembunyi. Suara Bu Sasmita terdengar di sana, dingin, terukur. Yang penting aman dari masalah hukum. Sisanya bisa diatur. Lalu terlihat Bang Damar tertawa kecil, seolah mereka sedang membicarakan sesuatu yang wajar. Warga yang berdiri di belakang mulai berbisik. Wajah Mbak Rerit pucat. Beberapa bapak mengerutkan dahi. Mereka tidak paham permainan besar, tapi mereka mengerti satu hal. Kata-kata itu bukan kata-kata orang yang datang untuk menghormati kampung. Bu Sasmita menatap layar tanpa berkedip. Wajahnya tidak berubah, tapi matanya mengeras. Nara menoleh ke ibunya. Dadanya seperti diremas. Ia tidak pernah ingin ibunya dipermalukan di depan orang banyak. Namun ia juga tidak bisa memungkiri kenyataan. Video itu nyata. Cara ibunya bicara, cara Bang Damar tertawa, semuanya menampar. Bang Damar mengangkat suara. Ini bukti. Lihat sendiri. Mereka datang bukan buat dengar kalian. Mereka datang buat ambil, dan setelah itu kalian ditinggal. Kalau kalian masih mau percaya Mbak cantik ini, silakan. Tapi jangan salahkan saya kalau kalian menyesal. Nara maju satu langkah. Suaranya tegas. Video itu kamu pakai untuk menekan saya. Kamu kira saya takut. Tapi kamu lupa, video itu juga bukti kamu ikut di dalamnya. Bang Damar tersenyum. Bukti tidak ada gunanya kalau orang yang pegang bukti sudah jatuh duluan. Saya tinggal sebar ke kota. Nama kamu habis. Perusahaan kamu habis. Kamu pulang dengan kepala tunduk. KAI menatap Bang Damar, suaranya rendah. Kamu selalu main gitu. Kamu jatuhkan orang, lalu kamu jual cerita ke orang lain. Bang Damar menoleh ke KAI, matanya menyipit. Kamu masih berani ngomong. Kamu pikir kamu bersih. Kamu itu mantan pencuri, KAI. Itu yang orang kota tahu. KAI mengepalkan tangan, namun ia menahannya. Bahunya naik turun. Ia sedang berusaha keras agar tidak meledak. Nara melihat itu dan mengangkat tangannya pelan, menahan KAI dengan isyarat kecil. Lalu Nara menatap warga. Saya tidak minta kalian percaya saya. Saya cuma minta kalian dengar sampai selesai. Beberapa orang masih ragu. Namun Mbak Rerit melangkah maju, berdiri dekat Nara. Biar Mbak bicara. Biar terang. Bang Damar tertawa pendek, lalu memberi isyarat lagi. Dua orang rombongan motor bergerak mendekat ke pintu rumah KAI, seolah ingin masuk. KAI langsung memotong jalan, berdiri di depan pintu. Jangan masuk. Di dalam ada ibu saya. Salah satu orang menyengir. Kalau kamu nurut, kita tidak ganggu. Nara melihat tangan orang itu bergerak ke pinggang, seolah menyimpan sesuatu. Warga mulai mundur. Situasi tipis sekali dari pecah. Nara tidak berteriak. Ia justru mengambil ponselnya,
menekan beberapa tombol, lalu mengangkat layar agar warga yang dekat bisa melihat. Di layar ada foto kusam. Wajah ayah Nara terlihat jelas, berdiri di depan rumah kayu yang sama, bersama seorang perempuan muda dan seorang anak kecil. Nara bicara, suaranya tidak tinggi, tapi tiap katanya terasa berat. Foto ini dikirim ke saya hari ini. Ini ayah saya, datang ke kampung ini dulu. Dan ini Bu Rahayu, orang yang dulu membantu Ibu Kai. Ada alasan kenapa foto ini baru muncul sekarang. Karena ada orang yang takut kalau saya tahu sejarah kampung ini. Bang Damar menegang sekejap, lalu cepat menutupi dengan senyum. Foto lama. Bisa dibuat. Nara mengangguk. Bisa. Tapi dokumen tidak bisa semudah itu. Nara menoleh ke Mbak Rerit. Mbak Rerit mengeluarkan map tipis dari tas kainnya. Tangannya gemetar, tapi ia memegang map itu erat. Ini salinan yang KAI tunjuk semalam, kata Mbak Rerit. Ada versi harga berbeda. Ada tanda tangan yang beda. Ada nama yang sama. Damar Karta. Warga mulai bergerak mendekat, ingin melihat. Bang Damar melangkah cepat, ingin merebut map itu. KAI langsung menahan, berdiri di depan Mbak Rerit. Bang Damar berhenti, lalu meludah kecil ke tanah. Marahnya mulai keluar. Kalian mau main dokumen? Saya bisa bikin kalian tidak bisa jual ikan di pasar besok. Saya bisa bikin kalian tidak punya pembeli. Saya bisa bikin puskesmas tidak terima kalian. Nara menatap Bang Damar, lalu menunjuk ponsel di tangan orang suruhannya. Dan saya bisa bikin kamu masuk penjara kalau video dan dokumen ini saya bawa ke aparat. Saya sudah kirim salinan ke orang kantor pusat yang tidak bisa kamu sentuh. Saya juga sudah kirim salinan ke nomor yang kamu tidak tahu. Bu Sasmita menatap Nara tajam, seperti tidak percaya anaknya berani menembak balik. Kamu melakukan itu tanpa izin saya. Nara menoleh ke ibunya. Matanya basah, tapi suaranya stabil. Ibu sudah terlalu lama menutup mata. Ayah tidak mengajari aku untuk menang dengan cara kotor. Bu Sasmita terpaku. Ada sesuatu di wajahnya yang bergerak, seperti rasa marah bercampur takut. Untuk pertama kalinya, ia terlihat tidak sepenuhnya yakin. Bang Damar menyadari ia mulai kehilangan kendali. Ia memberi isyarat kasar pada orang-orang motor. Ambil mapnya. Ambil ponselnya. 2 orang maju cepat. Warga panik. Beberapa ibu berteriak. Mbak Rerit mundur, hampir jatuh. Tiba-tiba dari ujung jalan terdengar sirene pendek, lalu lampu biru merah menyapu gelap. Sebuah mobil patroli masuk pelan, diikuti satu kendaraan lain. Orang-orang motor menoleh. Bang Damar membeku. Dari mobil turun seorang petugas berseragam, diikuti 2 orang lain yang membawa kamera kecil. Mereka langsung menuju kerumunan. Kami terima laporan dugaan pemerasan dan pengancaman, kata petugas itu. Bang Damar tertawa kaku. Laporan dari siapa? Nara mengangkat ponselnya. Dari saya. Petugas menatap Nara, lalu menatap Bang Damar. Kami juga terima tautan video dan dokumen pendukung. Sekarang kami minta semua pihak tenang. Orang-orang motor mulai mundur satu persatu. Beberapa mematikan mesin, lalu berusaha menyelinap pergi. Petugas memberi isyarat, menahan 2 orang yang paling dekat dengan pintu rumah KAI. Warga menahan napas, seolah baru berani percaya bahwa ancaman ini bisa dihentikan. Bang Damar menatap Nara dengan mata penuh benci. Kamu pikir kamu menang malam ini? Nara tidak menjawab dengan kesombongan. Ia hanya menatap Bang Damar, lalu menatap KAI, memastikan pemuda itu masih berdiri. Di belakang mereka, pintu rumah kayu terbuka sedikit. Ibu KAI muncul di ambang pintu, tubuhnya lemah, tapi matanya melihat semuanya. Ia menatap KAI lama, lalu menatap Nara. KAI berlari kecil ke ibunya, menahan tubuh ibunya agar tidak jatuh. Suaranya pecah, tidak lagi kuat. Ibu jangan keluar. Dingin. Ibu itu menyentuh pipi KAI pelan. Kamu kuat, nak. Jangan takut. KAI menutup mata. Air matanya jatuh tanpa suara. Nara berdiri beberapa langkah di belakang, tenggorokannya sakit. Malam ini bukan hanya soal lahan. Malam ini tentang cara orang menyakiti dan cara orang bertahan. Nara menatap Bu Sasmita. Ibunya berdiri sendiri, wajahnya kaku, seolah baru melihat dunia yang selama ini ia atur ternyata bisa menelan siapapun,
termasuk dirinya. Petugas mulai meminta keterangan. Warga mulai mengelilingi Mbak Rerit, menjaga map itu seakan menjaga hidup mereka. Nara merasakan napasnya berat, tapi ia tidak mundur. Ia sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali berpura-pura. Dan ia tahu, setelah malam ini, serangan tidak akan berhenti. Hanya bentuknya yang berubah. Pagi setelah keributan itu tidak terasa seperti kemenangan. Rantau pesisir masih sama, jalan tambak masih sepi, rumah-rumah masih sederhana. Namun ada sesuatu yang berubah. Warga tidak lagi berbisik pelan. Mereka bicara terbuka. Nama Bang Damar disebut dengan suara keras. Orang-orang menunggu kabar lanjutan, menunggu siapa yang akan ditangkap, menunggu siapa yang akan membalas. Nara duduk di teras penginapan, menatap ponselnya yang tidak berhenti bergetar. Pesan masuk dari Dewan Perusahaan, dari tim hukum, dari kepala cabang, dari nomor ibunya. Semua nadanya sama. Panik dan marah. Satu pesan dari Dewan muncul paling atas. Anda telah melanggar protokol komunikasi dan mengirim dokumen internal tanpa persetujuan. Anda diminta hadir rapat darurat siang ini melalui video. Nara membaca pelan. Ia tidak kaget. Ia sudah tahu malam itu akan dibayar mahal. Bu Sasmita keluar dari kamar penginapan dengan langkah tegas. Bajunya tetap rapi, tapi matanya tampak lelah. Ia duduk tanpa bertanya, lalu menatap Nara. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Nara menatap ibunya. Saya sadar. Bu Sasmita menghela napas. Suaranya tidak setajam kemarin, tapi tetap dingin. Saya sudah bicara dengan Dewan. Mereka marah. Mereka tidak peduli kamu benar atau tidak. Mereka peduli kamu membuat perusahaan terlihat lemah. Nara menahan napas. Kalau perusahaan terlihat lemah karena berhenti memeras warga, berarti perusahaan itu memang salah. Bu Sasmita menatap Nara lama. Ada amarah, ada malu, ada sesuatu yang lebih dalam. Namun ia tidak berkata lembut. Ia tidak pernah bisa. Kamu akan jatuh. Nara mengangguk pelan. Saya lebih takut kalau saya tetap berdiri di atas kesalahan. Bu Sasmita menatap ke jalan, lalu suaranya pelan, hampir seperti mengakui sesuatu yang sulit. Ayahmu dulu juga begitu. Dia selalu ingin benar. Akhirnya dia pergi duluan. Nara menoleh cepat. Kalimat itu seperti membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Ayah pergi karena apa, Bu? Bu Sasmita diam beberapa detik, lalu berdiri. Itu tidak penting sekarang. Nara berdiri juga. Penting. Karena foto ayah ada di kampung ini. Penting karena Kai ada di foto itu. Penting karena ada Bu Rahayu. Ibu tahu, kan? Bu Sasmita membeku. Untuk pertama kalinya, wajahnya kehilangan kendali. Tatapannya kosong sepersekian detik, lalu kembali keras. Simpan urusan lama itu. Kamu hanya cari alasan untuk melawan saya. Nara tidak mundur. Saya cari kebenaran. Bu Sasmita menatap Nara dengan mata tajam, lalu suaranya berubah rendah, seperti ancaman yang disimpan bertahun-tahun. Kalau kamu buka-buka masa lalu ayahmu, kamu akan tahu hal yang membuat kamu tidak bisa tidur. Nara merasa tenggorokannya kering, namun ia tidak menunduk. Saya sudah tidak bisa tidur. Bu. Bu Sasmita pergi meninggalkan teras. Ia masuk mobil dan menyuruh pengawal bersiap. Ia tidak pergi jauh, tapi ia jelas tidak mau bicara lagi. Nara menutup mata sebentar. Ia tahu ibunya menyimpan sesuatu. Sesuatu yang mungkin membuat hubungan mereka tidak bisa kembali seperti semula. Siang hari, Nara melakukan rapat darurat dengan Dewan melalui video. Wajah-wajah di layar tegang. Suara mereka keras, tanpa empati. Anda membahayakan proyek dan reputasi. Anda memberi ruang pada aparat. Anda membocorkan dokumen. Anda membuat pihak lokal menjadi tidak terkendali. Nara menunggu sampai mereka selesai bicara, lalu ia menjawab dengan suara yang jelas. Saya tidak membocorkan untuk menjatuhkan perusahaan. Saya membocorkan untuk menghentikan pemerasan. Kalau ada yang merasa dirugikan, itu bukan karena saya. Itu karena cara kerja yang selama ini dibiarkan. Salah satu dewan menatap Nara dingin. Anda akan dinonaktifkan dari jabatan CEO sementara. Tim khusus akan mengambil alih. Anda diminta kembali ke kantor pusat hari ini.
Nara mengangguk. Ia tidak memohon. Ia tidak berdebat lagi. Baik. Rapat berakhir. Layar padam. Nara menatap pantulan wajahnya di layar hitam. Ia terlihat lelah, tapi ada sesuatu yang lebih jernih di matanya. Sore itu, Nara pergi ke rumah Kai. Ia tidak membawa pengawal. Ia berjalan lewat jalan kecil, melewati anak-anak yang menatap penasaran. Beberapa warga menegur Nara, tidak lagi dengan curiga, tapi dengan rasa campur aduk. Ada yang berterima kasih, ada yang masih takut. Di rumah Kai, suasana lebih tenang. Ibu Kai berbaring di kasur tipis. Napasnya lebih baik. Kai duduk di dekat jendela, memegang botol obat. Ia menoleh saat Nara datang. Mbak harus pulang. Iya. Kai menatap Nara tanpa senyum. Mbak kalah. Nara duduk di bangku kayu. Ia menggeleng. Saya tidak merasa kalah. Kai menatap Nara, seperti tidak paham. Saya kehilangan jabatan, kata Nara jujur. Tapi saya tidak kehilangan diri saya. Kai menunduk. Ia memutar botol obat pelan. Saya tidak pernah mau Mbak sampai kayak gini karena saya. Nara menatap Kai. Ini bukan karena kamu. Ini karena saya selama ini menutup mata. Kamu cuma jadi orang pertama yang membuat saya berhenti. Kai menarik napas panjang. Ia terlihat ingin berkata banyak, tapi sulit. Nara mengeluarkan amplop berisi foto kusam itu dari tas. Ia menaruh di meja. Saya akan cari Bu Rahayu. Saya akan cari apa yang terjadi sama ayah saya di sini. Saya akan pastikan koperasi warga punya hak yang benar atas tambak. Tapi saya harus pulang dulu. Saya harus hadapi dewan, hadapi ibu saya, hadapi semua yang saya buka. Kai menatap foto itu sebentar, lalu memalingkan wajah, seperti takut berharap. Kalau Mbak pulang, Mbak bisa hilang. Nara menatap Kai, suaranya pelan. Saya tidak akan hilang. Dari kamar, ibu Kai memanggil pelan. Kai. Kai berdiri, masuk sebentar, lalu kembali. Wajahnya lebih lembut saat ia kembali ke ruang depan. Ibu bilang, kalau Mbak pulang, jangan lupa makan. Jangan lupa istirahat. Nara tersenyum kecil. Rasanya hangat, tapi juga menusuk karena ia tahu itu bentuk perhatian yang jarang ia dapat dari ibunya sendiri. Nara berdiri, menatap Kai. Satu hal lagi. Kamu tidak boleh sendirian lawan mereka. Warga harus bersatu. Kai mengangguk. Saya sudah bicara sama Mbak Rerit. Kita bikin koperasi beneran. Kita kumpulin semua dokumen. Kita kumpulin saksi. Nara mengangguk puas. Bagus. Saat Nara berjalan keluar, Kai memanggil. Nara. Nara menoleh. Kai berdiri di ambang pintu, suaranya tegas tapi bergetar. Kalau Mbak balik lagi, jangan balik sebagai bos. Balik sebagai Nara. Nara menatap Kai, lalu mengangguk. Saya akan balik sebagai Nara. Malam itu, Nara berangkat. Mobilnya melewati jalan tambak yang dulu membuatnya panik. Sekarang, jalan itu terasa seperti garis yang memisahkan hidup lamanya dan hidup baru yang belum jelas bentuknya. Di kursi penumpang, amplop berisi foto kusam itu tergeletak. Nara menatapnya sesekali. Ia tahu rahasia ayahnya akan memukulnya suatu hari. Namun ia juga tahu, kalau ia tidak membuka rahasia itu, orang seperti Bang Damar akan selalu menemukan cara untuk menang. Di belakangnya, rantau pesisir kembali sunyi. Tapi sunyi itu bukan lagi sunyi ketakutan. Itu sunyi menunggu giliran berubah. Kota menyambut Nara dengan lampu terang dan rapat yang tidak ada habisnya. Ruang kantor pusat terasa dingin, bukan karena pendingin udara, tapi karena tatapan orang-orang yang dulu memujinya, kini menilai setiap langkahnya seperti kesalahan. Dalam beberapa hari, jabatan CEO sementara resmi dipegang orang lain. Nama Nara tidak hilang, tapi posisinya diperkecil. Setiap keputusan harus lewat rapat. Setiap langkah diawasi. Tim hukum menghubunginya berkali-kali, bukan untuk membela, tapi untuk mengatur agar perusahaan tidak terlihat bersalah. Bu Sasmita tinggal di rumah besar dengan dinding tinggi. Ia jarang bicara. Saat ia bicara, ia hanya bicara soal strategi, soal citra, soal kata-kata yang aman. Nara tinggal di kamar lamanya, tapi rasanya seperti tamu yang tidak diundang. Pada malam ketiga setelah Nara pulang,
ia keluar dari rumah tanpa memberitahu ibunya. Ia pergi sendiri, membawa amplop foto dan satu catatan nama. Bu Rahayu. Nara mencari lewat jalur yang ia bisa. Ia menghubungi orang lama yang pernah bekerja dengan ayahnya. Ia membuka arsip surat menyurat lama di gudang dokumen perusahaan. Ia mendatangi kantor notaris yang dulu mengurus warisan ayahnya. Setiap pintu yang dibuka memberi jawaban kecil, tapi juga menambah beban. Bu Rahayu ternyata pernah bekerja di kantor ayah Nara sebagai asisten lapangan. Ia bukan orang yang sekadar lewat. Ia ikut mengurus program bantuan untuk warga pesisir. Nama Bu Rahayu hilang dari catatan setelah satu peristiwa besar. Kasus lahan. Nama yang muncul di dokumen lama membuat Nara menahan napas. Damar Karta. Namun yang lebih membuat Nara kaku adalah satu catatan kecil di ujung berkas. Catatan itu ditulis tangan, memakai tulisan ayahnya. Tambak rantau pesisir. Hak koperasi warga. Jangan boleh dipindah tangan. Nara menutup map itu pelan. Dadanya panas. Ayahnya bukan hanya pernah datang ke kampung itu. Ayahnya meninggalkan amanat. Dan amanat itu selama ini ditutup rapat. Bahkan dari Nara sendiri. Ia pulang ke rumah larut malam. Bu Sasmita sudah menunggu di ruang tamu, duduk tegak seperti tidak pernah tidur. Di mejanya ada secangkir teh yang sudah dingin. Kamu kemana? Nara berdiri di depan ibunya, memegang map. Aku cari Bu Rahayu. Aku buka arsip ayah. Bu Sasmita menatap map itu tanpa gerak. Saya sudah bilang, jangan. Nara tidak menahan lagi. Kenapa ayah tutup amanat koperasi warga? Kenapa nama Damar muncul di arsip lama? Kenapa ayah meninggal setelah urusan lahan itu? Bu Sasmita menutup mata sebentar, seperti lelah melawan sesuatu yang sudah lama ia simpan. Saat ia membuka mata, suaranya masih dingin, tapi ada retak kecil. Ayahmu terlalu percaya orang. Dia pikir semua bisa diselesaikan dengan niat baik. Dia melawan orang yang tidak punya hati. Nara menahan napas. Ayah dibunuh. Bu Sasmita terdiam lebih lama kali ini. Ia tidak menjawab iya. Ia juga tidak menjawab tidak. Namun diamnya cukup membuat Nara mengerti bahwa ada bahaya yang pernah menyentuh keluarga mereka, dan tidak pernah benar-benar pergi. Bu Sasmita akhirnya bicara pelan. Ada ancaman. Ada tekanan. Ada peringatan. Ayahmu tidak mundur. Dia sakit setelah itu. Lalu dia pergi. Kamu mau apa? Kamu mau mengulang? Nara menatap ibunya, suaranya tegas. Aku mau menyelesaikan yang ayah mulai. Bukan sendirian. Tapi dengan cara yang benar. Kalau kita terus diam, mereka akan terus menang. Bu Sasmita menatap Nara seperti menatap bayangan ayahnya. Matanya berkaca-kaca sekejap, lalu ia cepat menutupnya dengan sikap keras. Kamu pikir kamu kuat? Nara mengangguk. Aku kuat karena aku sudah lihat orang kampung yang lebih kuat dari aku. Bu Sasmita berdiri, mengambil napas panjang. Kalau kamu balik ke rantau pesisir, jangan bawa nama perusahaan. Jangan bawa logo. Jangan bawa orang-orang yang bisa membuatmu terlihat seperti musuh. Nara tidak menyangka ibunya bicara seperti itu. Itu bukan restu penuh. Itu bukan pelukan. Namun itu celah kecil yang sangat berarti. Nara menjawab pelan. Aku tidak minta ibu ikut. Aku cuma minta ibu berhenti menahan. Bu Sasmita tidak menjawab. Ia berjalan pergi, meninggalkan Nara dengan map di tangan. Namun sebelum masuk kamar, ia berhenti sebentar. Hati-hati. Satu kata itu membuat Nara menelan ludah. Itu bukan kata yang sering keluar dari ibunya. Namun kata itu cukup. 2 minggu kemudian, Nara kembali ke rantau pesisir. Ia datang bukan dengan rombongan. Ia datang sendiri, memakai pakaian sederhana, membawa tas kecil dan dokumen yang sudah disalin. Saat mobilnya melewati jalan tambak, Nara melihat kios-kios kecil mulai berdiri di pinggir jalan. Ada warga yang memperbaiki pematang. Ada anak-anak berlarian. Ada suasana kerja yang lebih hidup. Di depan balai bambu, Mbak Rerit menunggu. Wajahnya lebih segar, tapi matanya tetap waspada. Mbak Nara. Nara tersenyum. Mbak Rerit. Kai muncul dari samping balai, mendorong gerobak kecil. Namun gerobak itu tidak lagi berisi botol plastik sembarangan. Botolnya rapi,
ada label, ada penutup yang aman. Wajah KAI masih sama, tapi tatapannya lebih tenang. Nara turun dari mobil. Mereka berdiri berhadapan tanpa banyak kata. Ada banyak hal yang terjadi dalam 2 minggu, dan semua itu terasa di udara. KAI bicara duluan. Mbak balik sebagai Nara. Nara mengangguk. Aku balik sebagai Nara. Mereka duduk di balai bersama warga. Nara membuka map. Ia menjelaskan dengan suara jelas, tanpa memerintah, tanpa menyembunyikan. Ia menunjukkan catatan ayahnya tentang hak koperasi warga. Ia menunjukkan jejak nama Damar yang muncul di dokumen lama. Ia menjelaskan bahwa permainan harga bukan hal baru, dan bisa dihentikan jika warga satu suara. Warga mendengar. Ada yang marah, ada yang takut, ada yang menangis karena baru sadar mereka hampir kehilangan semuanya. Mbak Rerit memegang dokumen itu erat. Kalau ini benar, kita bisa lawan. KAI menatap Nara. Mbak tidak takut. Nara menatap KAI. Aku takut. Tapi aku lebih takut diam. Hari berikutnya, proses berjalan cepat. Warga mengurus koperasi resmi. Nara membantu menyiapkan jalur konsultasi hukum yang bersih. Tidak ada uang yang dibagi diam-diam. Tidak ada janji kerja palsu. Setiap langkah dicatat. Bang Damar memang tidak muncul lagi di kampung selama beberapa hari. Namun jejaknya masih terasa. Ada orang-orang yang tiba-tiba bertanya-tanya, ada yang memancing provokasi, ada yang menyebar kabar bahwa Nara hanya cari nama baik. KAI tidak terpancing. Ia tetap bekerja, tetap membantu warga, dan tetap menjaga ibunya. Ibu KAI semakin sering bisa duduk di teras, melihat orang lewat, napasnya lebih stabil. Suatu sore, setelah rapat koperasi selesai, Nara berjalan di tepi muara bersama KAI. Angin membawa bau laut. Tidak ada lampu kota. Tidak ada rapat dewan. Hanya suara air dan langkah mereka di tanah. KAI bicara pelan. Waktu mobil Mbak habis bensin, saya pikir itu cuma kejadian biasa. Sekarang hidup saya berubah. Nara menoleh. Hidup aku juga. KAI berhenti. Ia menatap Nara, matanya jujur, tidak lagi tertutup. Saya tidak punya apa-apa, Nara. Saya cuma punya kerjaan kecil, ibu yang harus dijaga, dan nama yang pernah dijatuhkan. Nara menatap KAI. Aku punya lebih banyak, tapi aku juga pernah kosong. Kamu yang bikin aku sadar. KAI menelan ludah. Ia seperti menahan sesuatu yang ingin ia ucapkan lama. Kalau kita jalan bareng, kita akan ditabrak banyak hal. Nara mengangguk. Aku tahu. KAI menatap Nara lebih lama. Suaranya pelan, tapi tegas. Saya mau hidup yang sederhana. Saya mau ibu saya lihat saya bahagia. Saya mau orang kampung tidak hidup dalam takut. Kalau Mbak mau itu juga, saya akan jalan. Nara merasakan dadanya hangat. Ia mengangguk. Aku mau itu juga. Hubungan mereka tidak langsung menjadi manis. Mereka tidak tiba-tiba bebas dari masalah. Nara masih harus bolak-balik kota untuk urusan hukum dan perusahaan. KAI masih harus menghadapi orang yang tidak suka pada perubahan. Namun mereka terus berjalan. Mereka belajar bicara jujur saat marah. Mereka belajar saling percaya saat rumor muncul. Mereka belajar menahan ego saat berbeda pendapat. Waktu berlalu. Koperasi warga berdiri kuat. Proses hukum menekan jaringan yang selama ini bermain. Nama Bang Damar muncul dalam beberapa laporan. Orang-orang yang dulu menakut-nakuti mulai menghilang. Pada hari ketika koperasi resmi mendapatkan pengakuan hak kelola tambak, warga membuat syukuran sederhana. Tikar digelar. Nasi besar ditaruh di tengah. Ibu KAI duduk di kursi, tersenyum pelan. Di antara keramaian, Bu Sasmita datang. Ia tidak membawa rombongan besar. Ia datang dengan satu sopir, berdiri di pinggir, tidak mencari perhatian. Ia menatap balai bambu, menatap warga, lalu menatap Nara. Nara berjalan mendekat. Mereka berdiri berhadapan. Tidak ada pelukan. Tidak ada kata maaf. Namun Bu Sasmita bicara pelan. Ayahmu akan senang. Nara menahan napas. Ia mengangguk. Bu Sasmita menoleh ke KAI. Tatapannya masih penuh penilaian, tapi tidak setajam dulu. Jaga dia. KAI menunduk sopan. Iya, Bu. Beberapa bulan setelah itu, Nara dan KAI menikah.
Tidak ada pesta besar. Mereka menikah di rantau pesisir, di tepi muara, disaksikan warga yang dulu duduk di rapat penuh curiga. Nara memakai kebaya sederhana. Wajahnya tetap cantik, tapi sekarang cantiknya tidak terasa jauh. Kak Ai memakai kemeja putih bersih, tangannya gemetar saat menggenggam tangan Nara. Ibu Kak Ai menangis pelan, bukan karena sedih, tapi karena lega. Mbak Rerit tersenyum lebar. Anak-anak berlari membawa bunga seadanya. Setelah menikah, mereka hidup di rumah kecil dekat muara. Kak Ai membuka kios bensin kecil yang resmi di bawah koperasi. Nara membantu program usaha warga dan tetap bekerja, tapi bukan untuk menekan, melainkan untuk memperbaiki. Bu Sasmita tidak berubah menjadi lembut, tapi ia tidak lagi menahan Nara. Ia belajar melihat bahwa kekuatan tidak selalu berarti menguasai. Di suatu malam, Nara duduk di teras bersama Kak Ai. Angin laut pelan. Lampu rumah-rumah menyala satu-satu. Kak Ai menatap Nara dan tersenyum kecil. Mobil Mbak sudah tidak pernah kehabisan bensin lagi. Nara menatap Kak Ai, lalu tersenyum. Bukan karena bensin selalu penuh, tapi karena sekarang aku tahu kemana harus pulang. Cerita ini mengajarkan bahwa kebaikan yang lahir dari kejujuran seringkali datang dari tempat yang tidak kita duga. Pertemuan sederhana di jalan sepi bisa membuka mata tentang ketimpangan, ketidakadilan, dan pilihan hidup yang selama ini kita abaikan. Kekayaan, jabatan, dan kekuasaan tidak selalu berarti benar. Sementara orang yang hidup sederhana bisa memiliki keberanian dan integritas yang besar. Hikmah penting lainnya adalah bahwa keberanian tidak selalu berarti melawan dengan kekerasan atau suara keras. Keberanian sejati seringkali hadir dalam bentuk keteguhan hati untuk tidak ikut berbuat salah. Meski harus kehilangan posisi, kenyamanan, bahkan menghadapi tekanan dari orang terdekat. Memilih jujur memang tidak selalu mudah, tetapi kejujuran memberi jalan keluar yang lebih panjang dan lebih bermakna. Cerita ini juga mengingatkan bahwa masa lalu, seberat apapun, tidak menentukan nilai seseorang selamanya. Nama baik bisa dijatuhkan, fitnah bisa dibuat, tetapi kebenaran yang diperjuangkan bersama dan disertai kesabaran akan menemukan jalannya. Saat orang-orang kecil bersatu dan saling menjaga, kekuatan yang lahir bisa mengalahkan ketakutan yang selama ini menekan mereka. Selain itu, kisah ini menekankan bahwa cinta yang sehat bukanlah tentang menyelamatkan atau merasa lebih tinggi, melainkan tentang berjalan sejajar, saling menguatkan, dan berani memilih yang benar meski jalannya sulit. Cinta yang tumbuh dari empati dan perjuangan bersama akan lebih kokoh daripada cinta yang lahir dari kenyamanan semata. Cerita ini adalah karya fiktif yang dibuat menyerupai kenyataan. Nama, tempat, dan peristiwa dalam cerita tidak merujuk pada individu atau kejadian nyata manapun. Cerita ini disusun semata-mata untuk diambil hikmah dan nilai moralnya. Penutup. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kamu menikmati ceritanya dan merasa tersentuh, jangan lupa tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dukunganmu sangat berarti, jadi silakan tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya.